Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Iya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan ini. Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, termasuk kami di dalamnya. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Jikalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, maka kami akan binasa adanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang besar, yang melebihi segala-galanya, telah mencintai yang tidak harus dicintai ini. Telah memberikan anugerah yang sebenarnya tidak berharga menerima anugerah ini. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Karena kami dihargai oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati baik kami yang ada di ruangan ini, di tempat ini, baik setiap kami yang ada di dalam Zoom, dimanapun kami berada, di rumah kami yang ada di jalan, atau dimanapun tempatnya. Kami percaya bahwa Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus sendiri ada bersama-sama dengan kami. Mau memberikan hikmat kepada kami, mau memberkati kami dengan firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus, berkatilah ruangan ini, ambil alih mimbar ini, supaya kebenaran Allah menjadi kebenaran kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, menjadi saluran berkat Allah yang hidup. Sehingga firman Allah disampaikan dengan kebenaran Allah, bukan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami konsentrasi yang baik, sebagai seorang murid, yang bisa mendengarkan firman Allah. Dan kami tidak mau bahwa kuasa-kuasa lain mengganggu kami. Kami rindu bahwa bagian ini adalah bagian Tuhan, di mana kami juga boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menanti Tuhan melayani kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah karakter Kristen dan Injil yang berharga. Sekali lagi, karakter Kristen dan Injil yang berharga. Mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-6. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Ya, sekali lagi saya baca, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat waktu saya masih kanak-kanak. Saya sering mendengar orang dewasa jika memaki, mengumpat orang yang tidak ia senangi, mereka memakai kata-kata anjing lu, babi lu. Ya mungkin kita juga ikut ya merasakan waktu zaman-zaman dulu ya. Sering sekali kita dengar, atau mungkin dari kita juga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Anjing lu, babi lu. Ya. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kedua hewan ini sangat familiar sekali di dalam mulut manusia. Selain dipakai kata makian, nah kedua binatang ini juga sangat enak untuk dimakan. Ya, sangat enak untuk dimakan. Jika sudah menjadi babi panggang, sate babi, babi rica, ya macam-macam ya, bisa dijadikan makanan yang sangat enak sekali. Kalau orang Sumatera, orang Manado dijadiin saksang, yaitu B1. Untung Pak Yudi nggak ada di sini. Ya, itu B1 itu alias anjing. Ya, jadi ada istilah-istilah khusus B1 dan B2 ya, untuk binatang-binatang ini. Ya sangat enak dinikmati. Ya, mungkin kita nggak makan anjing, tapi kita makan babi. Ya,
Tentu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata anjing dan babi bukanlah kata yang baik. Dan bukan sebagai kata pujian jika disebut kepada manusia. Kalau kita katakan atau orang katakan kepada kita anjing lu, babi lu gitu ya, mungkin kita marah sekali. Ya, karena itu bukan sesuatu kata yang baik untuk didengarkan, karena itu adalah kata makian. Tapi saudara, kita melihat di sini mengapa Yesus memakai gambaran dan contoh kedua binatang ini. Karena ternyata di antara manusia ada orang-orang yang memang memiliki karakter binatang tersebut. Tidak mungkin Tuhan Yesus memakai bagian ini kalau dia tidak melihat dan mengetahui bahwa di antara manusia itu ada karakter-karakter binatang ini. Bedanya, manusia memakai babi dan anjing sebagai makian, sebagai hinaan, merendahkan derajat manusia, sesamanya manusia. Sedangkan Yesus bukan untuk menghina manusia, tetapi sebagai gambaran perilaku manusia ada yang seperti babi dan anjing. Coba ya Bapak Ibu Saudara, jika di rumah kita ada anggota keluarga yang kita kasihi masih sehat, kuat, ya masih sebenarnya segala sesuatu dia bisa lakukan, tetapi setiap hari hidupnya berantakan. Ya, barang-barangnya, pakaiannya, kaos kakinya, semua barang-barangnya itu dia buang, dia letakkan di mana-mana. Ya, kerjanya hanya makan, tidur, malas-malasan. Ya, ada orang-orang seperti begitu. Waktu pulang rumah, lempar ini sepatu kemana-mana saja ya, kaos kaki, baju, apa segala macam gitu, dilempar sembarang-barangnya. Ya, dan sudah begitu. Dia hidupnya itu hanya makan tidur dan nonton. Ya, tidak ada sesuatu yang dia bisa lakukan. Karena saya pernah melayani orang seperti itu. Sampai orang tuanya membawa anaknya ini yang seperti model itu, dia katakan, saya tidak ada jalan lagi bagaimana untuk menolong anak ini. Tolonglah anak ini. Ya, hidupnya seperti begitu. Mencuci pakaiannya saja dia tidak mau. Dia lempar. Jadi nunggu begitu menumpuk segunung, kalau tidak ada yang cuci dia ambil lagi, dia pakai lagi. Ya, ada orang yang seperti begitu hidupnya. Nah, kadang kita yang mengasihinya pun mengeluarkan kata-kata jorok sekali. Coba hidupmu, lihatlah hidupmu seperti babi. Ya, banyak orang mengatakan seperti begitu. Lihatlah hidupmu seperti ini, seperti babi. Nah, tidak ada kata lain yang bisa diperumpamakan karena karakter babi ya begitu. Demikian juga dengan anjing. Ya, sekarang mari kita melihat, jangan sampai babi dan anjing marah kepada saya. Ya, ketika kita berbicara tentang binatang ini. Nah, sekarang mari kita melihat ada dua karakter binatang ini. Kita akan memahami dua karakter ini. Ya, yang pertama kita melihat kepada babi. Ya, babi adalah hewan yang malas. Hewan itu babi itu hewan yang malas. Jadi saya mau katakan bahwa tidak pernah ada babi yang digunakan untuk membajak sawah. Tidak pernah, ya. Apalagi untuk menarik gerobak. Enggak pernah. Yang ada adalah babi tidur-tiduran dan bermalas-malasan di dalam kandangnya. Itu yang ada dengan babi. Maka karakternya adalah malas. Maka kalau ada orang-orang yang malas lalu dikatakan seperti babi kamu. Bolak-bolak babi tidur di kamar. Begitu terus hidupnya. Maka dikatakan babi. Apalagi babi adalah hewan yang susah diatur. Ya, liar boleh kita katakan. Ya, di Indonesia paling banyak itu kalau di desa-desa. Kalau di China juga begitu, kita melihat bahwa babi itu liar. Ya, nggak bisa diatur. Disuruh ke sini, dia lari ke sana. Nah, itu adalah babi. Ya. Apalagi, babi adalah hewan yang kotor, suka kembali ke kubangannya. Walaupun sudah dibersihkan, dimandiin, bahkan ada majikannya mencuci, menyikat, ya, tapi dia tetap kembali lagi ke kubangannya. Ya, saya teringat dulu papa saya suka pelihara babi. Ya, dia punya kandang babi. Aduh, kami sudah malas sekali gitu melihatnya karena memang begitu babi disiram dia kembali lagi. Terus kemudian kalau dikasih makan, habis makan dia tidur.
Ya kurang lebih seperti begitulah, kembali ke kubangan, kotor lagi, jadi nggak ada artinya untuk dibersihkan babi itu. Kemudian apa lagi? Babi tidak menghargai barang yang berharga. Ketika babi diberikan sesuatu yang berharga, maka dia akan menginjak-injak itu. Dia nggak melihat bahwa itu adalah barang berharga. Kita kasih kepada dia mengerti. Jadi dia akan injak-injak dan dengan sembarangan. Nih ada satu kisah ya. Di China ada satu keluarga yang memelihara babi. Ya, dia peliharanya luar biasa juga, itu di apartemen. Apartemen di China itu bertingkat, ya. Itu yang paling ya di tengah-tengah lah. Itu kan seperti pencakar langit, ya. Jadi di tengah-tengah rumahnya. Nah, suatu kali waktu anak-anaknya ini mamanya lagi ulang tahun. Nah, waktu mamanya ulang tahun, anak-anaknya berpikir, apa yang disenangi oleh mama ya? Itu sionya sio apa ya? Nah, orang Cungkup kan senang dengan sio. Lalu suatu hari mereka pikirkan, pasti dia akan senang dengan babi. Lalu mereka bungkus dengan rapi di dalam kotak, gitu ya. Pas hari ulang tahun mamanya, mereka kasih surprise. Itu dibungkus dengan indah sekali. Waktu mamanya membuka, kaget sekali mamanya karena ada babi yang tadinya kecil, lucu, ya. Memang lucu, ada babi-babi seperti gitu ya, yang lucu, didandan-dandanin dan segala macam. Kaget sekali mamanya. Ya, pertama mamanya juga takut, tetapi akhirnya dia menyenangi babi ini. Ya, dia senang dengan babi ini. Nah, dia pelihara. Mereka pelihara di apartemen, padahal apartemen itu kecil ya. Sebenarnya nggak cocok untuk babi. Karena itu bukan kandang. Tetapi mereka pelihara saking senangnya dengan babi ini. Nah, babi ini dikasih makan. Betul-betul diurus dengan baik. Ya, kemudian dimandiin, disikapin, giginya juga di semua. Ya. Itu saking senangnya dengan babi, ya. Tetapi babi ini aneh. Setiap kali seperti begitu, setiap kali juga dia kembali lagi ke kubangannya. Kasih tempat makan, berantakan, terus dia tidur lagi di situ. Nah, suatu kali waktu, itu pertama mereka kasih itu di di liang-tai itu apa tuh? Kak Oni bingung. Bahasa di beranda, ya di samping itu kan ada yang kosong ya. Tidur di situ. Lama-lama mereka bilang, musim dingin, kedinginan dia. Maka dibawa kembali masuk ke rumah, ke kamar, ya kamar si ibu itu, ya dikasih masuk ke kamar si ibu. Lalu ia masih kecil, masih lucu-lucu lah, nggak apa-apa seperti kita ya. Kalau misalnya kita punya anjing peliharaan yang senang sekali, nah tidur di dekat kita, ya itu anjing. Nah babi ini demikian juga. Wah, babi ini lari sana lari sini, ya nggak apa-apa masih kecil, gitu. Dikasih makan terus, ya. Akhirnya babi ini gede. Sudah jalannya juga sudah letoy-letoy, nggak tahu mau kemana, sudah susah bergerak. Lalu sering sekali dikasih di ranjang dulunya ya. Sekarang ini dia nggak meninggalkan ranjang. Dia naik betul di atas ranjang orang itu. Yang tadinya tidur bersama, sekarang yang tidur di ranjang itu adalah babi itu. Dan pemilik daripada rumah itu digeser oleh dia. Tidak punya tempat, jadi gantian tempatnya sekarang dia di bawah, nah si babi di atas. Karena semakin gede, ya ini memang dasar babi, dikasih yang baik, dia tambah menjadi gitu, dia ya masih mending kalau masih bersih, ini diacak-acakin semua, ya suka-suka dia dong, ya. Nah, meskipun sudah dibersihkan, terus-menerus kembali lagi ke kubangannya dan menghancurkan semua situasi di dalam kamar. Sekali lagi saya mau katakan, ketika babi semakin besar, tidak ada tempat bagi sang pemilik. Lalu dia bingung, karena babi ini tambun besar sekali. Jadi kasih makan yang enak-enak. Ya, jadi bukan makanan biasa. Kalau biasanya di kampung itu sembarang aja lah ya. Tapi ini dikasih makan yang enak gitu. Lalu pemilik tidak ada jalan. Dia nggak bisa ke dapur, dia nggak bisa ke dapur karena babi ini ikuti dia ke dapur. Nah, sedangkan pintu dapur kecil ya, untuk masuk ke sana itu susah sekali. Lalu dia berpikir bagaimana cara ini, kata yang punya, bagaimana cara ini. Lalu dia postingin di media. Dia katakan, ada nggak yang bisa bantu saya bagaimana cara mengeluarkan babi ini dari rumah saya. Dulu dia mendatangkan babi, sekarang dia berpikir bagaimana cara babi ini saya keluarkan dari rumah saya.
Coba lihat di lantai atas bagaimana caranya. Ya mungkin mereka bisa turunin, tapi ya itu butuh banyak waktu dan juga uang ya untuk menurunkan dan segala macam. Saudara, ya akhirnya di media sibuk orang katakan kenapa lu pelihara begini dan segala macam. Itu orang-orang aneh kali ya. Nah, babi tidak dapat menghargai kekudusan dan tidak dapat mengerti nilai suatu benda yang diberikan kepadanya. Yang ia hanya tahu makan tidur, bermalas-malasan sampai tambun. Bukankah banyak orang di zaman ini yang menamakan dirinya Kristen? Sudah tahu banyak kebenaran, sudah tahu harus melakukan yang baik, sudah tahu harus bagaimana bersikap sebagai anak Tuhan, tetapi selalu susah untuk move on, ya. Selalu berkutat di tempatnya saja, no action. Itu banyak orang Kristen. Mungkin kalau langsung kita katakan lu babi, pasti marah. Orang pasti marah sama saya. Kemarin waktu saya lagi mempersiapkan, saya bilang sama Pak Roni, saya mau kasih tema anjing dan babi. Ya kadang-kadang marah orang salah ya. Kok aneh temanya? Saya bilang ya kadang-kadang saya suka yang menarik gitu. Satu tema yang mungkin memancing orang, tapi saya senang supaya orang tahu gitu. Dia katakan janganlah. Akhirnya saya pikir apa yang harus saya sampaikan dengan temanya. Tapi akhirnya saya berpikir memahami masalah karakter Kristen. Ya. Nah banyak orang yang mungkin seperti itu, ya susah move on sekali lagi. Tahu kebenaran tetapi tidak ada action, ya. Tinggal menunggu disembelih jadinya. Kalau tidak bisa apa-apa, betul Tuhan akan menyembelih semua orang seperti itu gitu loh. Nah, Bapak Ibu, ada begitu banyak hal berharga yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Yaitu keselamatan, sukacita, pengampunan, kasih, ada banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Namun banyak kali mungkin kita menyia-nyiakan hal seperti itu, sama seperti melemparnya begitu saja, ya, tanpa kita memahami bahwa sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Banyak kali berkat Tuhan jatuh kepada kita, tapi kita membuang dengan sia-sia. Sekarang kita melihat karakter anjing, ya. Sebenarnya anjing adalah binatang yang jorok juga, ya. Makan sembarangan, kencing sembarangan, buang kotoran sembarangan, belum lagi bulu-bulunya berterbangan di mana-mana. Ya sebenarnya saya nggak suka anjing, paling nggak suka. Tapi anak-anak nih dengan Pak Roni suka anjing. Jadi terpaksa saya harus menutup mata sebelah kalau melihat. Ada perjanjian saya katakan. Kalau misalnya kamu pelihara anjing harus bertanggung jawab. Saya nggak mau dia beol di rumah, kencing di rumah harus tiap hari rajin. Rajin bersihkan. Dan kemudian bulu-bulunya segala sesuatu harus ada perjanjian. Waktu Kesia mau kasih masuk di kamarnya untuk tidur, saya bilang nggak bisa kamu masukin di kamar. Ya dengan sama seperti kisah tadi gitu ya. Nah saya katakan karena melihat bahwa anjing juga demikian ya. Pada dasarnya sulit diatur. Anjing itu harus dilatih keras, kalau boleh dipukul untuk mendidik agar tidak mengotori lantai rumah. Ketika dilatih dengan baik dan disiplin, maka dia menjadi anjing yang luar biasa bagi tuannya juga, gitu. Ya, 3 tahun yang lalu kurang lebih saya melihat anjing Pak Yudi. Ini mumpung Pak Yudi nggak ada, ada di Zoom nggak apa-apa, tapi di sini nggak ada. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu saya melihat itu Panther dan Kristal. Ya begitu aktifnya juga ya. Tetapi satu hal yang saya melihat ketika saya kembali lagi sekarang ini melihat bahwa anjing itu sudah dewasa. Berbeda. Ya berbeda dengan dulu dan sekarang. Kenapa? Karena dididik dengan baik. Betul-betul saya melihat juga berapa lama menginap di rumah Pak Yudi, melihat bagaimana mereka mendidik anjing itu tidak sembarangan. Ya, dilatih dengan baik. Ya, disiplin. Maka dia menjadi anjing yang luar biasa bagi Pak Yudi dan Ibu Grace. Dan kemarin waktu hari Kamis kami juga ke sana lagi. Kami melihat juga bagaimana pelatihnya, yaitu Pak Tutut. Ya, dia melatih karena mereka mungkin mau mengadakan perlombaan ya. Tahu, tapi mereka melatih, kami melihat dia melatih Panther. Ya, waktu dia berjalan gitu, si Panther juga ikut gitu, ya mungkin kita lihat juga di TV-TV ya, ikut di mana pelatihnya pergi, ikut apa yang dikatakan oleh pelatihnya, dia juga
ikut gitu. Nah kita coba mengganggu, Pak Roni mengganggu, katanya ini Pak Roni ini tukang mengganggu, ya. Coba manggil Penta, tapi Penta hanya melihat sejenak, lalu dia fokus lagi kepada pelatihnya. Jadi waktu kemarin kita coba berdiri semua gitu ya, si Pak Tutut melatih dia, coba melewati kita semua. Apakah dia terganggu konsentrasinya? Lepas dari pelatihnya, dia ikut kita atau bagaimana? Dan luar biasa, ya Penta itu tetap dia ikut Pak Tutut meskipun kita mengganggu, kita adalah pengacau, tetapi dia tetap ikut Pak Tutut. Saya melihat ini juga suatu hal yang luar biasa. Bagaimanapun kami mengusik anjing ini, dia tetap hanya mendengarkan suara pelatihnya. Ya itu tapi kalau dilatih dengan baik ya. Tapi anjing-anjing banyak sekali yang juga tidak dilatih dengan baik, makanya kacau balau gitu. Bapak Ibu Saudara, anjing memang binatang yang setia dan tahu siapa tuannya. Tetapi anjing tidak punya kemampuan menilai seperti manusia. Tentu ada perbedaannya dengan kita. Kalau anjing binatang sama dengan kita ini sudah wantan nggak kalau cukup ya, maksudnya sudah nggak ada ini lagi gitu loh ya. Nah, saya mau katakan memang dia setia, tetapi sekali lagi dia tidak punya kemampuan menilai seperti kita. Karena kita itu adalah gambar dan rupa Allah yang sangat berbeda dengan binatang. Manusia yang adalah gambar dan rupa Allah atau peta dan teladan Allah. Ini sesuatu hal yang sangat berbeda sekali. Manusia diberi kemampuan untuk menilai sesuatu melebihi binatang. Binatang apapun di dunia ini. Namun kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menilai yang benar itu sering sekali juga manusia menyia-nyiakannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita menyadari begitu kotornya, joroknya, mengerikannya dosa itu, maka kita seharusnya sadar bahwa perumpamaan yang Yesus pakai sangatlah tepat sekali. Bahkan orang yang jatuh di dalam dosa lebih mengerikan dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Lihatlah ya keadaan dunia di sekeliling kita saat ini. Tidak sedikit orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan biadab. Ya, membantai sesamanya dengan tidak manusiawi lagi. Kalau kita melihat pekerjaan ISIS, terorisme, ya, pembunuhan, di mana-mana saya mau katakan, apalagi di Indonesia sering sekali saya melihat berita-berita yang mengerikan. Satu keluarga terbunuh, yang bunuhnya adalah ayahnya, yang bunuhnya adalah anaknya, dia bunuh keluarganya. Nah, saya mau katakan ini adalah sesuatu pekerjaan yang iblis kerjakan di dalam hidup manusia dan betapa mengerikan. Lebih mengerikan sebenarnya dari babi dan anjing. Ya. Bukankah kelakuan mereka, bukan kelakuan manusia lagi? Ya, kita mendengar perang-perang ini juga sebenarnya itu adalah kelakuan binatang sebenarnya. Ya, tidak menghargai sesama manusia. Ya. Anjing dan babi saja tidak sedemikian jahat. Kecuali babi dan anjing gila kali ya. Sebenarnya perumpamaan anjing dan babi yang Yesus pakai masih terlalu ringan dan kurang kejam. Apa yang dilakukan manusia sering lebih jahat daripada binatang. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya. Nah, ada dua hal yang kita bisa lihat di dalam ayat ini. Yang pertama itu barang yang kudus. Apa barang yang kudus? Barang yang kudus di sini adalah Injil itu sendiri, yaitu kebenaran Allah itu sendiri, ya, yang kita miliki. Injil, kebenaran yang kita punya sangat berharga sekali. Ya, saya mau katakan itu sangat berharga sekali. Tidak dapat diganti dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Sedangkan babi dan anjing adalah orang-orang yang tidak menghargai kebenaran, yang tidak menghargai Injil itu. Jadi kalau kita adalah orang yang menghargai Injil, menghargai kebenaran itu, maka kita tidak termasuk dalam kategori anjing dan babi. Tetapi ada banyak orang tidak pernah menghargai ini, maka inilah yang Tuhan Yesus katakan bahwa mereka adalah orang seperti itu. Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita tentang kekudusan.
yang kita telah miliki sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dari dosa, yang telah memiliki keselamatan, harusnya menjauhkan kehidupan yang najis. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan anak-anaknya, karena dia sudah menguduskan kita, maka dia rindu bahwa anak-anaknya itu menghargai kekudusan yang Allah berikan kepada kita. Jangan berpikir bahwa kekudusan dan kenajisan itu bisa berjalan bersamaan. No. Ya, ada banyak orang, nggak apa-apa gue jadi orang Kristen, tapi keluar dari gereja, sebentar lagi di luar apa yang dia lakukan? Ke bar lah, kemana-mana lakukan hal yang nggak benar lah. Ya, ada banyak orang Kristen seperti itu. Di gereja, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tapi sebentar lagi dia bisa maki orang, pukul orang. Itu banyak. Waktu itu kami berjalan di Belanda, kami melihat, kami dikasih tahu, ini adalah gereja. Tapi lokasi itu adalah lokasi yang jahat sekali. Di situ dipajang semua itu etalase yang manusia ya, yang semua terbuka hanya pakai pakaian dalam. Dan itu tempat pornografi dan juga untuk menjual wanita-wanita. Di situ di tengah itu ada gereja. Lalu saya tanya, loh, kok ada gereja di situ? Apa mereka nggak takut dengan Tuhan? Katanya habis berbuat dosa lari di situ berdoa. Sebentar lagi lagi ke perbuatan yang jahat. Itu mengerikan sekali. Kalau saya melihat itu di Belanda, saya katakan seperti Sodom dan Gomora. Ya, jadi itu seperti main-main. Mereka bermain-main dengan Tuhan. Ya, mereka berpikir bahwa mereka anak Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun, Pengasih. Hari ini berbuat dosa, datang ke gereja lagi minta ampun, sebentar lagi berbuat dosa lagi, datang lagi, begitu seperti begitu terus. Ya, hidupnya. Saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan kekristenan tidak bisa berjalan bersama dengan kenajisan dunia. Kalau kita katakan kita adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan, mari ketika kita keluar dari ruangan ibadah atau sebagai orang Kristen di luar pun harus sama bentuknya. Ada orang Kristen sudah tahu bohong itu adalah dosa, selingkuh itu adalah dosa, mencuri, membunuh itu adalah dosa, tetapi tetap saja melakukan dosa yang sama. Itu sangat menyedihkan sekali. Saya pernah katakan, saya pernah melayani di Samarinda, di penjara selama setahun. Dan waktu saya ketemu dengan orang-orang di situ, betapa saya kaget sekali karena nama mereka adalah Yohanes, Andreas, Paulus, bukan Paulus ini loh. Paulus ini belum masuk penjara. Kalau dia masuk penjara demi nama Tuhan itu berbeda ya. Saya kaget sekali karena waktu memperkenalkan diri, saya orang baru di sini, bangga lagi ya. Saya orang baru di sini, nama saya Yohanes. Terus saya bilang, alamak. Lalu persoalan kamu apa? Saya masuk di sini karena saya korupsi. Bangga lagi ya. Saya masuk di sini karena saya membunuh pacar saya. Aduh, minta ampun. Ya. Namanya nama Kristen. Agama kamu apa? Kristen. Wah, tambah malu lagi. Ya. Bikin malu gitu. Tapi pada kenyataannya seperti begitu. Ada orang seperti begitu. Ya, hanya memalukan nama Tuhan. Jika kita tahu kita adalah anak Tuhan yang sudah dikuduskan, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang kudus, bukan? Jika saudara memiliki barang yang kudus, tidak mungkin saudara memberikan barang yang kudus itu dengan sukarela kepada binatang yang najis. Betul bukan? Ya, kita tahu bahwa anjing dan babi dipandang oleh bangsa Yahudi adalah najis, haram, sehingga dalam budaya mereka tidak boleh memberikan barang yang kudus kepada binatang itu. Ini adalah budaya bangsa Israel. Karena mereka tahu. Tetapi sekali lagi banyak orang yang tidak menghargai kekudusan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Sekarang yang kedua yang kita lihat. Yang terakhir, mutiara. Mutiara menggambarkan suatu benda yang sangat berharga. Ya. Pada masa itu, mutiara itu begitu sangat dibanggakan. Karena mencarinya cukup sulit. Yaitu harus menyelam ke dalam laut dan mengambilnya dari kerang. Dan mutiara barang berharga dan mewah. Membutuhkan waktu, proses yang cukup lama, sehingga terbentuk secara alami dan juga sulit didapatkan.
penuh risiko untuk mendapatkannya. Oleh karena itu ada hal yang kurang saya mau katakan di sini. Oleh karena itu sesuatu hal saya mau katakan yang kurang kerjaan jika ada orang yang mencoba melemparkan mutiara yang dia miliki kepada babi. Karena begitu sulit dia dapat. Kemudian waktu dia dapat ini barang berharga, lalu dia lemparkan kepada babi, itu orang nggak ada kerjaan itu namanya. Ya, sama seperti hidup kita. Sebenarnya kita katakan bahwa Injil ini adalah harta yang mahal sekali. Keselamatan yang Tuhan berikan, saya bisa menjadi orang percaya, itu adalah harta yang mahal sekali kepada saya. Karena Kristus sudah mati untuk menebus saya, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Ya, kematian Kristus itu adalah harga yang dia bayar mahal sekali untuk membeli kita. Tapi ketika kita sudah diselamatkan dan kita tidak menghargai itu, kita bermain-main lagi di dalam dosa, itu sama seperti mutiara yang diambil begitu sulit prosesnya apa? Langsung dia buang kepada babi dan kepada anjing. Orang Kristen banyaknya seperti begitu, sudah tahu keselamatan mahal, tapi masih bermain-main di dalam dosa. Maka di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan jangan kamu melempar mutiaramu. Bukan dikatakan jangan kamu melempar mutiara milik orang lain. Tapi yang dikatakan di sini kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, mutiaramu. Katamu itu adalah diri kita sendiri. Bukan diri orang lain. Bukan mutiara Pak Paul. Bukan. Bukan mutiara Pak Wira, bukan. Tetapi mutiaraku, saya. Ya. Jangan melempar. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak melemparkan mutiara milik orang lain, tetapi milik dia sendiri yang dia lemparkan. Di sini Tuhan ingin menekankan bahwa secara manusiawi tidak mungkin ada orang yang memberikan barang yang kudus yang ia punya kepada anjing dan juga melemparkannya atau memberikan mutiara kepada babi. Ya. Jadi kita melihat bahwa kekudusan itu sangat penting sekali. Tidak mungkin barang yang kudus diberikan kepada binatang yang najis dengan tujuan untuk menguduskan binatang tersebut. Banyak orang, nggak apa-apa lah, gue menikah dengan orang nggak percaya. Nanti gue tarik dia supaya dia percaya kepada Tuhan. Loh, siapa kamu? Kamu Tuhan yang bisa merubah dia. Karena pacaran ini, ya ini banyak sekali kami melayani anak muda dulunya ya. Jadi sehingga mereka sering kata, nggak apa-apa lah, Cik Indira itu terlalu ini sekali gitu loh. Kan kita bisa injili dia. Ini masalahnya bukan masalah injili dia atau tidak injili dia, karena kamu hidup bersama dengan dia. Kamu mempertaruhkan segala-galanya hidup kamu bersama dengan dia. Kalau kamu tidak menikah dengan dia, kamu injili dia masih mending. Tapi tujuan kamu menginjili dia, tujuan kamu pacaran dengan dia dan menginjili dia karena itu kamu mempunyai sesuatu yang ingin mendapatkan dia, sehingga kamu pakai alasan injili dia supaya kamu bisa memiliki dia. Ini salah, ya. Ada banyak orang yang menghadapi seperti itu yang katakan nggak apa-apa. Nanti kan tugas kita akan diberikan untuk menginjili orang itu. Jadi waktu saya injili dia, ya saya mendapatkan satu jiwa. Hebat ya, mengrohanikan yang tidak rohani. Akhirnya yang dia dapatkan rohana, bukan rohaninya. Benar. Saya mau katakan banyak orang seperti itu. Akhirnya waktu sudah masuk di dalam pernikahan, dia cari kita lagi. Aduh Ci, gini ya, kami bertengkar terus. Ci, tahu nggak kelakuannya seperti begini? Saya jadi pusing. Dia katakan dulu sudah dinasehati. Katakan saya injili dia, saya punya semangat loh untuk injili dia. Tapi sekarang sudah jadi, kamu pusingin saya lagi. Ternyata kamu nggak bisa. Ya, jadi saya mau katakan ada banyak orang yang seperti begitu, nggak apa-apa, ya. Padahal nanti ada apa-apanya. Jadi sekali lagi bahwa tidak mungkin memberikan barang yang kudus kepada binatang yang najis, dan jangan memakai kalimat itu untuk katakan bahwa saya akan menguduskannya, karena kita bukan Tuhan yang bisa mengubah orang lain. Kalau saya Tuhan, saya ambil orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saya katakan saya bisa yakin dengan 100% bisa merubah dia karena saya Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya mau ngambil risiko ini. Risiko itu seumur hidup loh. Kalau dia mau nikah dengan orang itu, seumur hidup. Makanya banyak orang akhirnya tengah-tengah keluarga itu bisa cerai. Karena ternyata dia tidak bisa merubah suaminya, dia tidak bisa merubah istrinya. Ya, akhirnya dia menderita seumur hidup.
Ya, ini sesuatu hal yang berisiko sekali. Nah, di sini kita melihat bahwa justru yang terjadi adalah barang kudus tersebut bisa menjadi najis. Kita tadi katakan saya mau mengubah dia. Ternyata nggak bisa. Sekarang banyak sekali bahwa dia yang merubah saya. Akhirnya saya tidak percaya Tuhan. Ikut dia. Ya, banyak terjadi seperti itu. Siapa merubah siapa? Ini pertanyaannya. Nah, demikian pula dengan mutiara yang berharga. Tidak mungkin ada orang yang memberikan mutiara miliknya kepada babi dengan tujuan apapun. Entah supaya si babi terlihat cantik atau terlihat mahal. Apakah babi itu dipita-pitain dan segala macam? Saya mau katakan tidak ada seperti itu. Ya, jika Tuhan sendiri berkata supaya kita tidak memberikan barang yang kudus kepada anjing dan tidak memberikan mutiara milik kita kepada babi, maka seperti itulah karakter Tuhan. Karena Tuhan tidak mau bermain-main. Karakter Tuhan kita adalah karakter yang kudus. Maka dia menghendaki kita adalah kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan barang yang kudus dan berharga kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kenajisan. Tuhan tidak mungkin menyampaikan kebenaran yang murni kepada mereka yang masih hidup secara duniawi, yang masih menikmati kesenangan dunia, apalagi yang masih hidup dalam dosa dan kenajisan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan kenajisan ini diibaratkan sebagai babi yang pasti tidak akan pernah dapat mengerti arti atau nilai dari kebenaran dan keselamatan itu. Kalaupun kepada mereka ditawarkan kebenaran dan keselamatan, maka mereka akan memandang rendah dan tidak akan pernah dapat menghargainya dengan pantas. Orang-orang yang tidak menghargai Injil dan lalu menghinanya, menghujat Injil itu, atau membuatnya sebagai lelucon atau sebagai guyonan, saya mau katakan terhadap orang-orang seperti ini, penginjilan harus dihentikan. Injil adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Memang Injil harus diberitakan kepada orang jahat. Memang itu harus tugas. Kita harus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Memang itu adalah panggilan kita. Tetapi kalau mereka menghinanya, kita harus berhenti di dalam memberitakan Injil. Jelas bahwa tidak semua orang yang tidak percaya bisa dianggap sebagai anjing dan babi. Ini jelas. Hanya mereka yang menghinanya bisa dianggap seperti itu. Beberapa contoh mungkin yang kita lihat di dalam Alkitab, ya, yang bisa kita lihat. Yang pertama itu tentang Herodes. Herodes itu sudah mendengar Injil enggak? Sudah. Berapa kali? Banyak kali. Disampaikan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dia menyampaikan supaya bertobat, ya, Herodes itu di dalam Markus 6 ayat 20. Dan karena itu ketika Herodes bertanya lagi kepada Yesus, ya, waktu dia bertanya lagi kepada Yesus, Yesus tidak mau berbicara satu kata pun kepada dia. Kita perhatikan itu, ya, itu di dalam Lukas 23 ayat 9. Herodes, sekali lagi saya mau katakan bahwa Herodes itu sudah pernah mendengar Injil, pernah disampaikan oleh Yohanes. Dan Herodes sekarang berhadapan dengan Yesus. Ketika Herodes bertanya lagi kepada Yesus, siapa engkau? Sebenarnya dia sudah tahu, gitu. Yesus jawab enggak. Karena Yesus katakan tidak layak, kamu tidak layak menerima itu. Ya, kesempatan sudah diberikan, tapi kamu tidak mau bertobat, maka saya tidak akan menjawab satu kata pun. Dihentikan. Ya, kemudian yang berikutnya lagi, Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk tidak tinggal terlalu lama di tempat yang menolak pemberitaan Injil. Itu dalam Matius 10 ayat 14. Ya, kita tahu cerita ini. Ketika Tuhan Yesus mengutus mereka pergi, lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau di tempat itu kamu tidak diterima, kibaskanlah, ya. Kemudian dia katakan, tinggalkan kota itu, kebaslah debu di kakimu. Karena kota itu tidak layak menerimanya. Kalau mereka tidak mau menerima firman yang kamu berikan kepada mereka. Jadi Tuhan katakan, tinggalkan, kebaslah. Ya, kebaslah kakimu. Apalagi, di dalam Lukas 13 ayat 6-9, Tuhan Yesus juga memberikan,
ya, memberikan sesuatu ilustrasi tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Yang jelas ini menunjukkan bahwa kesabaran Allah bukan tanpa batas. Kita tahu Tuhan kita itu maha besar, maha pengampun, maha kasih, betul. Tetapi kesabarannya juga ada batasnya, ya. Sehingga kita tidak mempermainkan Tuhan. Segala sesuatu ada batasnya. Kita di dunia ini juga ada batasnya. Suatu saat kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan, itu batasnya Tuhan. Ya, kita akan berhadapan dengan Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan itu memang maha pengasih, tetapi Tuhan juga punya batas kesabaran untuk setiap orang yang tidak mau mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, jika seseorang tidak bertobat, tidak berubah, masih tetap hidup di dalam dosa, belum lahir baru, maka saya mau katakan, maaf, dia disamakan dengan kedua binatang tadi. Tidak peduli seberapa hebatnya kita selama di dunia ini. Tidak peduli seberapa kayanya kita. Tidak peduli apa yang kita tampilkan di dunia ini yang hebat-hebat. Tidak peduli semuanya itu. Suatu saat kita bisa dikebas oleh Tuhan. Yesus memberitahukan kita Injil barang berharga. Tidak layak diberikan kepada orang-orang yang tidak mengenal nilainya. Jika saudara dan saya adalah orang yang mencintai kekudusan dan mampu menghargai Injil yang mahal itu, saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang indah. Memiliki kehidupan rohani yang kaya, sama dengan karakter Tuhan Yesus kita sendiri. Mari memiliki karakter Tuhan dan jangan membuang yang berharga di dalam diri kita untuk sesuatu yang tidak berharga. Biarlah Injil yang kita miliki menjadi kekayaan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang mau mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita jikalau kita ada pada truknya Tuhan, pada jalannya Tuhan. Ya. Jadi kita tahu sekarang ini bahwa kita menjadi anak Tuhan itu harganya mahal. Saya sering katakan kepada anak-anak saya katakan begini kepada mereka, kamu ingat ya, kamu ini sangat berharga sekali dan untuk itulah iblis akan menyerang kamu habis-habisan. Karena kamu berharga. Iblis itu tidak akan menyerang orang yang tidak berharga. Tapi iblis itu menyerang adalah orang yang sangat berharga karena mutiara di hadapan Tuhan. Jadi harus ingat, anak Tuhan, anak kita adalah barang berharga, mutiara yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dan setiap saat, setiap detik, setiap hari, itu iblis tidak tinggal diam untuk menghancurkan orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita harus memahami itu sehingga kita mempunyai semangat untuk mengingatkan anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita, engkau berharga di hati. Karena kamu menjadi sasaran yang luar biasa bagi iblis. Ya, biar firman Tuhan hari ini memberkati hidup kita, menolong kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah yang kudus di hadapan Tuhan. Untuk itu kita menjadi kudus juga bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih harta yang paling mahal bahwa Tuhan sudah beritahukan kepada kami. Kami ini adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kami ini adalah anak Tuhan yang sangat berharga sekali. Untuk itu Tuhan tolong setiap kami, dimanapun kami berada pada saat ini, supaya kami mengingat bahwa kami tidak sembarangan membuang kekudusan itu bagi dunia ini. Bagi dunia yang tidak berarti ini. Setiap kali ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami menghargai harta yang mahal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hidup kami tidak menjadi sia-sia di dunia ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dan biarlah kami menjadi anak Tuhan yang tangguh bagi Tuhan. Tuhan pakai semua kami menjadi berkat bagi dunia yang hancur di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih.
kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Pendeta pendirian sudah mengingatkan kita sudah fokus dengan harga mahal. Apakah kita menghargai yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita? Apakah kita menyia-nyiakan? Dan kalau kita memang beneran sadar, apakah tingkah laku kita, perkataan kita mencerminkan bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus? Biarlah kita sebagai pengikut Kristus kita tumbuh, tidak jadi seperti babi yang cuma malas-malasan, tidak menunjukkan sama sekali bahwa tidak ada pertumbuhan, tidak ada kegiatan dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Terima kasih. Oke. Happy birthday, kita sudah berkali-kali ya, jadi saya ikutin sendiri. Oke. Pokok yang paling dekat, Taufik, oke, minggu depan. Dah, tahu sendiri, ikutin sendiri. Oke. Small group juga udah ada. Oke. Ikutin, ada di bulletin kita. Oke. Jangan cuma liatin doang, ikut, partisipasi. Yes. Prayer team juga setiap every other week kita sudah tertera. Oke. Perpuluhan juga sudah tertera. Oke. Aktif online atau oke, ya ini yang baru. Norcal District Assembly Workshop Mei 14 jam 9 sampai jam 3. Oke, ada pre-session jam 8. Jadi ini ministerial preparation orientation for supervising pastors. Everyone is invited. Okay, everyone is invited. Ada 4 session, bisa tertera. Apa dimasuki bulletin juga? Ya, oke. Jadi bisa ikutin semuanya. Tapi ini yang baru. Ini lebih baru lagi. Ini fresh, baru di print. Ya, ini kita mengadakan Angel Island hiking. Banyak dari kita yang partisipasi di sini, yang di Zoom boleh ikutan juga, oke? Ini terbuka untuk semua orang. Kita juga mengundang student dari divisi college, oke? Ini salah satu dari ministry kita untuk menjangkau generasi muda. Kita ajak semua sama-sama partisipasi, oke? Ini hasilnya kemarin, oke? Semoga lain kali kita juga lebih memperluas, semua lebih aktif. Dan kita bukan sekedar hiking ya, kita hiking, kita enjoy fellowship. Pendeta Roni juga menyampaikan, ini fellowship ini sesuatu yang indah. Oke, kita kenapa mau bayar, mau susah-susah hikingnya ada susah, ada yang permulaan, wah langsung takut mundur. Oke, mungkin dalam kehidupan kita sama, kita menghadapi tantangan, belum apa-apa takut kita mundur, ya kan? Meskipun kita diberikan, jangan lupa kamu ini umat pilihan, kamu sudah ditebus Tuhan Yesus, kamu sudah ditebus dengan harga mahal. Oke, kenapa kamu menghadapi tantangan hidup kok belum apa-apa mundur? Sadarkah kamu akan status kamu? Jadi Pendeta Roni mengingatkan kita kembali, bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan dan alangkah baiknya kita punya teman-teman satu iman untuk bersama-sama menghadapi perjalanan ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, ini semua foto-fotonya bisa dilihat. Kita bukan sekedar have fun, tapi kita juga mendapat firman Tuhan, mendapat berkat. Oke, ada lagi foto-foto tambahan. Oh, oke. Ya, ini nanti Pendeta Roni, saya persilakan untuk menyampaikan doa. Ya. Shalom, saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan. Nggak kelihatan, soalnya pakai masker. Banyak yang pakai masker. Oke, setelah dibuka maskernya baru kelihatan senyumnya. Tapi saya pikir yang paling penting adalah hati kita yang bersukacita ya. Bukan hanya di wajah aja. Wajah bisa aja palsu ya. Tapi yang paling penting hati yang terdalam itulah ya, di mana kita bisa bersukacita. Puji Tuhan. Happy Sunday semuanya. Hari ini kita sungguh-sungguh boleh merasakan lagi hadirat Tuhan. Kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya percaya bahwa kita punya kebenaran yang sangat berharga yang harus dipertahankan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita,
diwariskan buat anak-anak kita, dan juga dibagikan kepada orang-orang lain. Karena terlalu berharga. Dan itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa, mari kita menyanyikan satu pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena merasakan bahwa anugerah Tuhan di dalam hidup kami sangat besar. Bukan hanya sekali, tapi tiap hari, tiap saat kami rasakan begitu luar biasa besar anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih di mana kami boleh bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan sangat penting sekali di dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan yang satu-satunya yang dapat menopang hidup kami yang rapuh ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh masih mau berdoa. Untuk beberapa hal Bapa, kami sungguh mau berdoa. Untuk Ibu Pendeta Grace, keluarga Pak Yudi ya Tuhan, yang saat ini sedang sabatikal. Bapa, kami mau berdoa supaya Tuhan boleh menolong dalam waktu 3 bulan ini ya Tuhan Yesus. Supaya keluarga ini boleh mengalami satu refreshing daripada Tuhan sendiri. Secara jasmani, secara rohani, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan penghiburan, dan Tuhan yang sanggup terus membangkitkan semangat di dalam kehidupan keluarga ini Bapa. Keluarga anak-anak-Mu, keluarga hamba-Mu Bapa. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga kami percaya bulan Agustus nanti kalau mereka kembali ya Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh datang Tuhan dengan satu kesegaran yang daripada Tuhan sendiri. Bapak, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kami tidak tahu Tuhan, mungkin ada yang mengalami dan merasakan sakit tubuhnya Tuhan Yesus, hatinya Tuhan. Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh menjamah akan setiap saudara-saudara kami yang sakit. Apakah mereka yang saat ini ada di Zoom ya Bapak, sedang mendengarkan dan bersama-sama ikut dengan kami, ataupun juga ada di sini Bapak.
Saudara pegang setiap badan yang sakit, setiap bagian tubuh yang sakit. Apakah itu kepala, apakah itu bagian tubuh yang sakit. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mau berdoa menyerahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan tolong campur tangan ya Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Untuk Pak Taufik ya Tuhan Yesus. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Bapak. Untuk Ibu Hana Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tante Ana Tuhan, maupun juga untuk Kesia, hamba sendiri Tuhan, kami sungguh serahkan di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah tolong, dan Tuhan terus campur tangan di dalam sisa umur kami ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga masih mau berdoa untuk beberapa negara juga Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan tahu untuk banyak negara-negara yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami begitu banyak masalah Tuhan Yesus. Untuk Afghanistan, kami mau berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk banyak rakyat yang sedang kelaparan, kesulitan makanan, listrik, air. Negara ini begitu jatuh sangat miskin ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan tolong dan campur tangan supaya ada anugerah Tuhan khusus. Juga para wanita yang rentan untuk dilecehkan, diperkosa, dibunuh. Anak-anak yang kecil yang dijual supaya keluarga bisa menyambung hidup Tuhan. Supaya mereka mempunyai uang untuk beli makanan. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen ya Tuhan. Para misionaris, keadaan mereka yang susah ya Bapak. Tuhan kami berdoa Tuhan. Karena ada 10.000 Tuhan orang-orang Kristen yang saat ini sedang berkembang di sana Bapak. Orang-orang yang percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang di dalam ketakutan ya Bapak. Ketidakpastian hidup. Tuhan kasihani mereka Tuhan Yesus. Kami sungguh mau serahkan akan Afghanistan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Untuk semua perselisihan kami berdoa Tuhan. Kami nggak bisa buat apa-apa Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan yang sanggup terus campur tangan ya Bapa. Dalam semua situasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mempunyai 1001 jalan untuk mereka Bapa. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk China ya Tuhan. Tuhan tahu Tuhan Yesus untuk situasi yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan untuk kekristenan yang terus berkembang sangat pesat Tuhan. Di tengah-tengah semua situasi yang sulit Tuhan. Tuhan tahu bahwa sejak tahun 2018 Tuhan. Bahkan sebelumnya juga Tuhan terjadi terus-menerus akan kesulitan orang-orang Kristen ya Tuhan. Penghancuran gereja-gereja bahkan juga orang-orang yang percaya Tuhan. Pembatasan ibadah internet. Tuhan ada banyak cara pemerintah untuk menghancurkan kekristenan. Tapi kami percaya di atas segala-galanya bahwa Tuhan Engkau sanggup untuk menolong orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para misionaris juga Tuhan untuk terus berkembang Tuhan. Kami sungguh serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu Tuhan punya tanggung jawab Tuhan Yesus. Untuk bersama-sama berseru, berdoa kepada Tuhan. Untuk kami tidak hanya hidup dalam keadaan yang enak. Tetapi kami memikirkan dan menggumulkan ini semua. Menyerahkan supaya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh tolong dan campur tangan. Dalam semua situasi ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh serahkan sekali lagi Tuhan. Akan setiap diri kami. Supaya Tuhan tolong campur tangan setiap pelayanan hari ini. Ibadah kami ini juga ini satu pelayanan kepada Engkau Bapa. Dan biarlah ini menjadi satu dupa yang harum. Menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa. Menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu. Dalam studi, pekerjaan, bisnis mereka, kami percaya Tuhan Yesus
yang boleh memberkati, campur tangan dengan ajaib. Apapun kesulitan, kami percaya ada jalan keluar yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. Thank you.